dari Injil Yohanes pasal ke-16. Saya mulai umur 18 sudah mulai mentafsirkan kitab Yohanes, tapi sekarang sudah umur 72 dan saya rasa masih banyak hal yang baru yang dulu saya tidak mengerti diberi penjelasan oleh Tuhan. Dan semua tafsiran di dalam Yohanes saudara bandingkan dengan semua kitab komentari Yohanes dari siapapun, engkau merasakan perbedaannya banyak sekali. Ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat ke-16 dan seterusnya. Saya ulangi ayat ke-15 lalu 16 semua ikut membaca. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Semua membaca. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Tuhan berilah bijaksana, berilah kesadaran, berilah pengertian yang tuntas dalam hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami sukacita mengerti firman Tuhan. Bercahayalah ke dalam hati kami. Roh-Mu bekerja di dalam pikiran kami. Dan buka hati kami, karena kami rindu, kami ingin mengetahui. Kami sungguh-sungguh aus, kami sungguh-sungguh lapar akan kebenaran Tuhan. Tolonglah kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Berikan penjelasan kepada dia. Sehingga dia boleh mengutarakan pengertian yang dia terima dari Tuhan. Menjadi berkat di dalam pengertian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renormalisasi antar hubungan pribadi dengan pribadi di alam semesta, maka barulah manusia mengerti di manakah saya. Orang yang kehilangan di dalam rimba, kalau mendapatkan sesuatu peta, waktu itu tidak ada GPS, dia pertama harus tahu dia sekarang di mana. Kalau dia di dalam rimba, meskipun ada peta yang rumit sekali, tapi dia tidak tahu dia di mana, dan mungkin keluar. Saudara mengerti ini? Inilah bijaksana step pertama. Know where you are. Know where you are is a starting point to get rid from the danger. Kalau engkau tidak tahu engkau sekarang di mana. Engkau juga tidak tahu arah kanan kiri itu timur atau barat. Kalau semua konsep ini tidak ada, engkau akan jerumus di dalam kesesatan sampai akhirnya mati di tempat itu. Nah, ini keadaan manusia. Tapi pada saat engkau tahu engkau di mana. This is my place. I am now here. And from this, go to east side, west side. I will meet where? We meet what? Meet what place?
that is very important for you to move forward. Saudara-saudara, kesulitan manusia adalah tidak tahu dia sekarang di mana. Itu sebab setelah Adam berbuat dosa, kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan adalah, di manakah engkau, Adam? Inilah menyelesaikan persoalan mulai dari to know yourself. Ini baru ditemukan oleh Socrates yang mengatakan noktise auton. Man should know yourself. You know yourself first before you want to know. You're eager to know. You are so hungry, so thirsty to know about everything besides you. Engkau kalau tidak mengerti dirimu, tak usah mengerti yang lain. Dirimu dimanapun tidak tahu. Engkau mau tahu, engkau pergi ke seluruh dunia. Mau cari apa di luar, kalau dirimu engkau tidak mengerti. Saudara-saudara, Roh Kudus datang membereskan hal yang paling penting ini. Supaya engkau mengetahui dirimu yang tidak percaya kepada Tuhan itu harus binasa. Dirimu yang tidak mengenal Tuhan itu dosa paling besar. Setelah mengenal diri, mengenal hubungan antara Kristus dengan Tuhan Allah, karena dia kembali kepada Bapa, itu membuktikan dia yang benar. Kalau sudah mengetahui Tuhan benar, berarti mengetahui diri berdosa. Kalau sudah tahu diri berdosa, mengetahui Tuhan berhak menghakimi saya. Tapi pada waktu engkau kacau balau di sini, penghakiman itu adalah sudah dilakukan Tuhan kepada Raja dunia, bukan kamu. Berarti kamu ada tolongnya. Kamu masih ada pengharapan. Karena bukan kamu yang dibuang ke dalam neraka. Bukan kamu yang dibinasakan. Tetapi penghulu dunia ini, Raja dunia, sudah dihakimi. Sehingga manusia masih diberikan pengharapan. Kita boleh kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, ajaran-ajaran semacam ini bukan ditemukan oleh usaha manusia melalui agama. No religious effort can give you the answer and the deliverance like this. Only God, who is a creator of a human being, who has planned the redemption for the sinners. Hanya ada Allah yang menjadi pencipta manusia, dan Allah yang menjadi perencana keselamatan manusia bisa memberikan pertolongan seperti ini. Itulah sebab Tuhan berkata, Roh Kudus akan datang. Dia akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Orang menjelaskan, itulah sebab kalau Roh Kudus, tidak usah belajar teologi, semua tahu sendiri. Begitu gampang? Itukah artinya? Tidak. Itu bukan tafsiran benar. Yang disebut mengetahui segala kebenaran, bukan berarti engkau tidak usah belajar. Tuhan langsung, saya tahu semua. Maka banyak orang tidak mau belajar, tidak mau menyelidiki, berani naik mimbar khotbah. Khotbah yang ngawur pun sendiri tidak tahu. Memimpin kamu masuk ke dalam segala kebenaran berarti keutuhan wahyu. The completion of the revelation of God about the heavenly things, about the eternal planning, about the complete understanding of truth. Memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran berarti wahyu Tuhan untuk manusia belum selesai. Roh Kudus akan mengerjakan sisa-sisa yang belum selesai sampai sempurna, sudah komplit, baru berhenti kitab suci, tidak perlu ditambah lagi. Kita percaya kitab suci tidak perlu ditambah. Kita tidak percaya masih orang bilang Tuhan berkata kepadaku. Semua pemimpin-pemimpin yang berani mengatakan Tuhan berkata kepadaku, lalu mereka berani khotbah, mereka telah mencuri dan mempergunakan nama Tuhan, membajak Tuhan untuk diperalat oleh mereka. Saudara-saudara, kita percaya wahyu Tuhan ada berhentinya. Sudah berhenti, tidak ada lagi. Maka kita tidak terima orang yang mengaku otoritas karena diwahyu oleh Tuhan. Kita percaya ini komplit, sudah berada. Berarti sebelum selesai, belum komplit. Sehingga di sini ada progressive revelation. Karena ada wahyu yang bersifat progresif, maka sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, sampai akhirnya semua sudah diwahyukan. Itulah artinya Roh Kudus datang akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Dan yang belum komplit itu apa? Eskatologi. Yang belum komplit itu apa? Dunia akan bagaimana kiamat. Itu sebab Yesus Kristus memberikan nubuat di sini. Roh Kudus akan memimpin kamu, memberitahu kepada kamu hal-hal yang akan jadi. Yang sudah jadi sejarah, yang sedang jadi news, yang belum jadi unknown.
Saudara-saudara, yang sudah jadi sejarah. Waktu kita membaca sejarah, paling takut kejerumus di dalam orang penulis yang subjektifnya mengatur dan memutarbalikkan segala fakta. Bahaya sekali. Engkau kalau membaca buku sejarah, harus baca banyak orang yang tulis dan mengetahui yang objektif yang mana. Karena kalau diinterpretasi semau sendiri, sejarah akan dibengkokkan, dimanipulasikan, ditwisted menjadi non-fact. Saudara-saudara, saya suka membaca sejarah. Dan saya tidak percaya semua sejarawan. Saya harus membandingkan. Lalu saya menemukan orang yang benar-benar mengerti bagaimana memberitahu kepada kita makna sejarah. Itu dengan sifat yang adil. Mestinya bagaimana. Saudara-saudara, ini ada pelajaran untuk seluruh manusia. Karena kalau manusia tidak belajar dari sejarah, manusia tidak mendapatkan bijaksana. Salah satu dosen yang paling besar untuk seluruh manusia adalah history. The history is one of the greatest professor of a human being. The history is our teacher, our inspirer, the one who give us the enlightenment. Melalui kegagalan di dalam sejarah, kita mengetahui bagaimana hati-hati. Melalui kesuksesan di dalam sejarah, kita mengetahui bagaimana berbijaksana. Saudara-saudara sekalian, dan sejarah berkembang sampai Yesus Kristus. Wahyu berjalan terus. Baru mereka mengetahui yang diajarkan Musa, tahan uji. Pada waktu Musa di dunia, orang Israel menyembah Yehova. Orang yang lain menyembah Istora. Ada orang menyembah akan Dagon. Ada orang menyembah akan Baal. Pada waktu Elias, semua menyembah Baal. Mereka lupa akan Yehova. Ini ajaran kuno. Tak perlu. Ini doktrin tok. Tak ada guna. Lebih baik yang gini-gini. Itu yang berarti. Tapi saudara-saudara, setelah beratus-ratus tahun mereka pikir kembali. All the word revealed by God through Moses is forever. Sampai kapan baru engkau bisa menyadarkan yang mana betul, mana tidak betul. Mungkin dari muda sudah ada petunjuk dari Tuhan mengajar engkau mana betul, mana engkau betul. Tetapi engkau berpuluh-puluh tahun tidak mau tahu. Pokoknya yang betul yang sensasional. Yang betul yang sangat saya tak tertarik. Yang tidak betul yang mati doktrin. Yang tidak gunanya. Tapi saudara-saudara, ribuan tahun membuktikan firman Tuhan tidak perlu rubah satu kalimat. The word of God is forever. The word of God is eternal. Because God is immortal God. He's eternal God. He's a God of truth. And truth subject to no change. Kebenaran tidak perlu berubah. Kebenaran sampai selama-lamanya terus absah. Kebenaran sampai selama-lamanya tidak perlu ada perombakan apa-apa. Karena kebenaran adalah kebenaran. Sama seperti 2 tambah 2 itu 4. Tidak perlu dirubah. Zaman baru menjadikan 2 tambah 2 itu 6. Tidak mungkin. 2 tambah adalah 2 itu 4. Kebenaran yang taruh di seluruh dunia sama absahnya. Taruh di segala zaman sama tekunnya. Sama setianya. Itu baru kebenaran dari Tuhan Allah. Saudara-saudara. Dan Allah memakai progressive revelation. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Sampai Maliaki perjanjian lama selesai. Sudah sempurna? Belum. Dari Maliaki sampai Matius 400 tenang, diam, sunyi, tidak bersuara. Sampai Yohanes keluar berteriak, bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Baru mulai perjanjian baru. Lalu Yesus menyambung apa yang disiapkan jalan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus berkata, repent ye, because the kingdom of God is at hand. Sekali lagi dia mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu, lalu mulai. Sekarang Yesus sudah sampai di waktu berapa hari lagi naik atas salib. Berapa hari lagi dia akan dipukul, akan dipaku, akan digantung di Golgota. Dan dia mengatakan kalimat ini, saya akan pergi, Roh Kudus akan datang. Dia akan mengajarkan kamu hal-hal yang dia terima dari saya. What you receive from me, he will tell you. Maksudnya apa? Continue. Continuation of revelation. The revelation of God is not stop here. Because he will come again. And he will lead you into all the truth. Berarti kebenaran ini akan terus. Sampai hari lengkap selesai. Itu namanya masuk ke dalam segala kebenaran.
Nah dia mengatakan, when the Holy Spirit come to tell you what you receive from me, sama seperti in the chapter 12, what I teach you is what I receive from Father. Dari Allah Bapa memberitahu kepada aku apa yang dia mau kasih tahu. Sehingga aku tidak bicara kepadamu dari diriku sendiri. No any teaching from me is from me myself, but from my Father. Apa yang dia katakan kepadaku, apa yang ditutur kepadaku, aku katakan kepadamu, aku tutur kepadamu. Sehingga saya punya pengwahyuan kebenaran adalah continuation of the Holy Father. Aku hanya mengutarakan apa yang kuterima dari Bapa kepadamu. Continuation. Dan dia mengatakan when the Holy Spirit come, He will tell you what He received from me. Itu further continuation. Saudara menangkap tidak? Dari apa yang dikerjakan Allah Bapa diteruskan oleh Allah Yesus Kristus anaknya. Apa yang dikerjakan oleh anak diteruskan oleh Allah Roh Kudus. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Three in one Godhead. The Trinity, Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit is a continuation to accomplish, to complete the revelation progressively. Saudara-saudara, itu sebab di dalam ayat-ayat ini saya bukan sedang melihat letter lucknya, saya melihat satu kesinambungan wahyu Tuhan. Dan dia akan memberitahu kepada engkau tentang hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, yang lalu sudah lewat, sudah pasti dan tidak bisa rubah. Yang sedang kita amati apa yang mungkin terjadi. Yang akan datang tidak orang mengerti kecuali nubuatan yang diberi daripada Tuhan. Yang lalu itu sejarah, yang sekarang itu news, yang akan datang itu eschatology. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit continuously enlighten us and giving us the illumination and the revelation to understand God's eternal will. Saudara-saudara, lalu di sini satu kalimat yang muncul ayat 15 sangat penting. Segala sesuatu yang Bapa punya, itulah aku punya. Oh, saya sangat kagum dan sangat tergerak dengan kalimat ini. What is owned by God is owned by me too. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberikan pengajaran yang sama. Memberikan pengajaran yang konsisten. Memberikan persamaan daripada kontinuasi seluruh wahyu Tuhan sampai komplit. Sekarang ayat ke-17, Yesus berkata, tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula. Nah ini dua istilah muncul terus. Sesaat saja pula. Sesaat saja pula. Sesaat saja lagi. Artinya apa? The two moment will come. Satu moment is very near. Probably 3 days. In 2 or 3 or 4 days it will happen. But after that, another 2 or 3 days will happen, another happening again. Jadi di sini jelas peristiwa akan jadi tidak lama kemudian. Sesudah itu tidak lama kemudian lagi. Tidak lama kemudian dan tidak lama kemudian lagi. Itu dua peristiwa yang sangat dekat, sangat mengikuti satu dengan yang lain. Berarti 2 or 3 days after, I will be hung on the cross. And 2 or 3 days after I hung on the cross, I will be resurrected. Jadi di sini Yesus tidak katakan, saya akan mati. Yesus juga tidak katakan, saya akan bangkit kali. Dia cuma mengatakan, sesaat lagi engkau akan duka cita. Sesaat lagi pula engkau akan gembira. Dan murid bingung, apa artinya sesaat lagi? Sesudah itu sesaat lagi pula. Apa sih artinya? Mengapa dia mengatakan kalimat ini? Kenapa ya Yesus sering mengatakan kalimat-kalimat yang ambigu sehingga orang sulit mengerti langsung. Justru kebenaran kadang-kadang tidak bisa pakai istilah yang terlalu langsung. Perbedaan kebenaran wahyu dan kebenaran teologi adalah teologi harus menulis dengan istilah yang langsung orang mengerti. Akhirnya kejepit sendiri. Kadang-kadang istilah tidak sanggup memberitahu perasaan dan rahasia sedalam-dalamnya itu. Akhirnya menjadi perdebatan yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, berbahagialah kalau orang itu bisa mengerti kebenaran di dalam batinnya dia. Dan tidak perlu terjelimut
di dalam keterbatasan bahasa. Tetapi sulit sekali orang mempunyai pengertian seperti itu. Sehingga kita tetap perlu belajar baik-baik. Apa artinya sesaat lagi? Berarti tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian engkau akan berduka cita. Tetapi tidak lama lagi sesudah itu engkau akan bergembira. Yang dikatakan di sini ada kristologi yang sangat penting. Yesus disalibkan harus menjadi fakta. Yesus dibangkitkan harus menjadi sejarah. Dan salib dan kebangkitan tidak boleh ditukar. Harus mulai daripada salib baru ada kebangkitan. Mulai daripada sengsara baru ada kemuliaan. Mulai daripada ketaatan dan penderitaan baru ada kesempurnaan. Mulai ada mati baru ada bangkit. Jikalau engkau tidak mau mengalami kematian, jangan mengharapkan kebangkitan. Jikalau engkau tidak mau mengalami penderitaan, jangan mengharapkan ada kemuliaan. Jikalau engkau tidak mengharapkan salib, jangan engkau mengharapkan mahkota. Saudara-saudara, cross is prior to the crown. Cross, crown. To be blamed and to be glorified. The suffering and the glorification. Death and resurrection. Urutan ini tidak boleh berubah. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan, kita mengabarkan Kristus yang tersalib. Kita juga mengabarkan Kristus yang dipermuliakan. Lalu siapa yang lebih suka dengar apa? Apakah manusia suka dengar Kristus yang tersalib? Tidak. Manusia lebih suka mendengar Kristus yang mulia. Kalau engkau bilang Yesus susah payah mati bagi engkau, semua mendengar rasa waduh terlalu pesimis. Dan kalau engkau mau jadi orang Kristen, mesti pikul salib. Cilaka, ini cilaka buat saya. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen bisa kaya, bisa sukses. Nah ini yang saya mau. Ini kekristenan sekarang. So many Christians only expect to be rich, to be successful, to be prosperous when they believe in Jesus Christ. Untuk menjadikan orang itu senang dengan khotbah, pengkhotbah yang kompromi sudah terlalu banyak. Lebih baik menjadi pendeta yang memberitakan kabar bicara. Kabar gembira, percaya Tuhan semua sakit sembuh. Percaya Tuhan dapat uang sebanyak mungkin. Percaya Tuhan dapat lotre. Percaya Tuhan sukses. Percaya Tuhan lancar. Itu berita yang disenangi. Nah, kalau engkau pakai berita begini, gerejamu pasti menjadi besar, cepat besar. Lalu setelah gereja besar, inilah pekerjaan Roh Kudus. Coba lihat, Roh menyertai kita, Roh memberkati kita. Kalau ini adalah benar, maka Yesus paling cilaka. Karena dia 3,5 tahun mengabari Injil, akhirnya dia tersendiri dipaku di atas kayu salib. Di mana berkat Tuhan? Tapi ini mengandung sesuatu kebenaran, suatu prinsip Alkitab yang tidak boleh tidak ada, yaitu the cross is prior to the resurrection. The suffering is prior to be glorified. The glorification. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam hal ini kita tinjau kembali apa yang terjadi dalam pengajaran Yesus dan pengakuan daripada rasul-rasul. Saya mau tanya, waktu Yesus datang mengajar orang, siapa yang merasa ini satu zaman yang baru? Orang pertama di antar Farisi adalah Nikodemus. Nikodemus mengamati, what happened? Dia tidak banyak kritik. Kalau terjadi sesuatu yang baru, maka orang langsung benci, langsung lawan, karena beda dengan konsep mereka. Saudara-saudara, cara Tuhan bekerja adalah merubah sesuatu konsep yang engkau tidak biasa. Engkau harus takluk. Engkau harus belajar, memikir, melihat, lalu engkau menerima pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, gereja tidak kemajuan. Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan sesuatu, lalu ya ada yang mengamati. Orang yang mengamati adalah orang tua. Kenapa? Dia pengalaman banyak sekali. Namanya Nikodemus. Dia adalah guru orang Israel. Dia adalah anggota Sanhedrin. Dia adalah orang Farisi yang mahir. Dia adalah orang besar sekali. Dia adalah orang yang tersohor di masyarakat. Dia adalah guru agama. Dia adalah tokoh masyarakat. Dia adalah orang pemimpin di dalam kerajaan, di dalam masyarakat Israel. Dan dia mengamati. Dan dia datang mengetuk pintu. Dia datang berbicara ke Yesus. If God is not with you, no one can perform the miracles as what you have done.
Jikalau Allah tidak menyertai engkau, tidak ada seorang bisa melakukan mujizat seperti apa yang engkau lakukan. Artinya apa? Dia kagum. Artinya dia terima. This is new hope. This is the presence of God among us. This is intervention of a supernatural God, not in this natural world. Sehingga mujizat kesembuhan terjadi. Orang lain tidak mau terima. Nikodemus terima dulu. Saudara-saudara. Tapi waktu dia terima, dia memuji Tuhan. Saya mau kasih tahu. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan tidak melihat kesengsaraan Kristus. Orang-orang mau melihat Kristus. What Christ? What is Christ? Who is He? What He has done? What is the meaning of that? Mereka mengambil kesimpulan. He is from God. He is powerful. He is so full of strength. He is the wisdom of God. And He performed miracle. Glory of God is now here. If the whole Israel following Him, our prospect is so beautiful. Our future is so glorious. Maka mereka mengikuti Yesus. Karena apa? Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi heran. Waktu Nikodemus memuji Yesus. Yesus menjawab dengan satu kalimat yang keras sekali. Saya bicara tentang hal dunia pun engkau tidak mengerti. Bagaimana engkau mengerti hal surgawi yang akan kubicarakan kepadamu? Yesus berkata, bukankah kau guru Israel? Tapi hal ini pun engkau tidak mengerti. Yesus tidak senang dipuji loh. Aduh, mari kita memuji Yesus. Aduh, Yesus senang. Kau puji aku. Ia bilang, nyala kamu. You tahu tidak saya datang ke dunia untuk apa? Dan kali kedua yang memuji Yesus Kristus adalah Petrus. Ini bukan orang Farisi. Ini murid yang sudah dipilih. Dan Yesus tanya, who am I according to you? Petrus mengatakan, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Benar? Saya tanya, betul tidak? Jawaban betul tidak? Pengertian tentang Kristologi sudah sempurna belum? Yesus bilang, you say I'm the Christ? You know? My goodness. You are the best student. You got straight A. Engkau betul-betul pintar. Engkau langsung sadar saya Kristus. Tapi saya kasih tahu. Karena Kristologi ini. Saya akan mendirikan gerejaku di atas batu ini. Batu itu apa? Kristologi. Batu itu apa? Kristus. Batu itu adalah pengertian Kristus anak Allah. Kristus adalah Mesias. Okay? You understand? Now, because you confess that. You mention about that, I'll tell you, I will be crucified. Oh, no. Langsung hancur. Saudara-saudara, Kristologi yang mau Yesus mulia, ditambah lagi Yesus yang mulia harus mati, tidak bisa diterima. Do not tell me about crucifixion. Do not tell me about your suffering. You are Christ, the Son of living God. You are powerful. You are the performance, the miracle performance leader. You are my God. You are my Savior. Please tell me how much miracle you will perform again. Do not tell me you will hang on the cross. Tolong Tuhan, kasih tahu berapa banyak mujizat yang engkau akan lakukan lagi. Orang lapar engkau kasih makan. Orang sengsara engkau menyembuhkan. Orang sakit engkau menyembuhkan. Orang dirasuki setan engkau mengusir. Engkau beri besar kuasa. Itu yang cukup. Itu sudah cukup. Jangan kasih tahu kalau engkau akan dimatikan. Siapa mau pemimpinnya mati? Saudara-saudara. Mungkin separuh mau celaka. Siapa yang akan meneruskan Stephen Tong? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi barang siapa yang menaruh pengharapan yang optimis terhadap pendetanya atau pemimpinnya, tidak menginginkan pemimpinnya meninggal dunia. Ini pasti. Sehingga orang yang ikut Yesus Kristus. Saya kalau tanya mengapa Petrus mengikuti Yesus? Mengapa Yohanes? Mengapa Yakobus? Mengapa Andreas? Mengapa Bartolomeo? Mengapa Nathaniel? Mengapa murid-murid Yesus mengikuti Yesus? Satu-satunya sebab they hope to be the powerful minister in His coming kingdom. Kalau Yesus mendapatkan kerajaan, maka satu-satu dijadikan menteri. Mereka mau. Maka orang-orang murid Yesus Kristus mengikut Yesus karena mempunyai motivasi egois.
Sekarang dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen ikut Yesus Kristus supaya mereka mendapat berkat, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan nama. Ini adalah motivasi pertama. Kedua, orang mengikut Yesus karena mau pikul salib, kalau mau menyangkal diri, mau sengsara, mau mengabar Injil, mau menderita untuk memuliakan Tuhan. Ini orang sedikit. Tadi Alkitab mengajar kepada kita di dalam Progressive Revelation, makin lama makin jelas harus sengsara. Tapi pada waktu itu Petrus belum siap. Petrus cuma, you are the Son of the living God, you are Christ, you are our hope, you are Messiah, you will deliver the Israel people out from the persecution of other country, of other power outside of Israel. We praise you. Yesus bilang, no. Peter, you should know, I must be crucified. Oh jangan. Yesus jangan. Kenapa Petrus bilang Yesus jangan? Saudara-saudara, karena dia tidak mempunyai konsep kesengsaraan. Harus tiba kepada Kristus. Sekarang saya menguraikan konsep Mesias pada zaman itu. Terdiri dari 4 sayap, 4 aliran. Pertama, teolog-teolog yang pulang dari Babilonia sudah menyelidiki 70 tahun apa pengharapan Israel. Kenapa kita ditawan ke Babilonia? Apa kehendak Allah? Dan mereka akhirnya menyelidiki kitab. Mereka mengetahui the hope will come when Messiah arrive. Waktu Mesias datang, pengharapan itu akan tiba. Orang Israel akan terlepas daripada kesengsaraan. Ini adalah the first stream, the first school of Messianic theology. Kedua adalah teologi Mesias yang diterima daripada Alexandria, kota di tanah Mesir. Kota di tanah Mesir pernah menyelidiki kitab suci dari Perjanjian Lama dalam Ibrani yang diterjemahkan ke dalam Greka, dan itu yang disebut apa? Septuaginta. Saudara-saudara, mereka menyelidiki, dan di dalam Alexandrian School mereka mengatakan ada Mesias akan datang. Aliran ketiga dari diaspora Jewish, orang Yahudi yang terpencar di Romawi, di seluruh Eropa, di mana-mana mereka sudah menyelidiki apakah pengharapan orang Yahudi. Dan keempat, the School of Jerusalem, orang Yahudi yang berada di kota Yerusalem, pusat agama ini. Mereka menyelidiki. Keempat arus dari Babilonia, daripada diaspora, daripada Alexandria, daripada Jerusalem. Mereka mempunyai kesimpulan yang ada perbedaan sedikit, ada persamaan banyak. Mesias dari Tuhan Allah. Mesias bukan nabi biasa. Mesias lebih besar daripada Musa. Mesias akan melepaskan Israel keluar daripada penganiayaan orang imperialis, kolonialis, dan kuasa-kuasa penjajahan daripada luar Israel. Mesias itu adalah berkemuliaan, dan sifat dia adalah bersifat pertama militer. Kedua bersifat politikus. Ketiga bersifat kemuliaan, kemenangan, peperangan. Mesias bersifat dendam. Nah saudara-saudara, jangan lupa ya, karena orang Israel mempunyai dendam yang keras sekali. Mereka tidak mengerti apa yang namanya ajaran Yesus Kristus. Cintailah musuhmu. Tidak ada orang Israel yang mencintai musuhnya. Orang Israel mempunyai sifat dendam, sifat militer, sifat kekuasaan, sifat politiskus, sifat menang yang tidak mau berkompromi. Semua tentara Israel sebelum dijadikan tentara dilatih harus dibawa dengan helikopter ke Gunung Masada. Siapa yang pernah ke Masada? Coba angkat tangan. Yang pernah berada di Tanah Suci, coba angkat tangan. Ya, saya khusus ke Masada. Di situ tempat di mana orang Israel dikepung oleh orang Romawi bertahun-tahun. Bagaimanapun tidak bisa dikalahkan. Karena gunung itu terlalu tinggi. Dan orang tentara dibawa mau naik, sebelum naik dilempar batu sudah mati semua. Akhirnya tentara Romawi dengan akal budi yang sangat rumit membuat sesuatu mesin perang yang akhirnya terus tinggi dan akhirnya masuk ke situ. Waktu ke situ orang Israel sudah tidak bisa tahan dan akhirnya mereka harus takluk kepada orang
Romawi. Tapi waktu tentara Romawi keliling, tidak ada satu orang Israel masih hidup. Tidak ada orang hidup. Tidak tentara yang bisa diajak untuk lutut. Ayo takluk sama saya. Tidak ada. Karena 970 lebih. Semua sudah bunuh diri. Sehingga Israel tidak ada catatan. Mereka menyerah. Never surrender. Never say we need your help. Orang Israel tidak pernah menyerah diri. Akhirnya Masada menjadi semangat pahlawan yang paling ketat untuk selama-lamanya. Menjadi mercusuar bagi setiap pemuda-pemudi orang Israel. Sekarang pemuda-pemudi mengatakan, saya mau jadi tentara. Saya ketemu tentara Israel ratusan di Masada, di atas gunung itu. Dan mereka semua gigih luar biasa. Waktu mereka disumpah menjadi orang yang sakti, orang yang setia kepada negara. Helikopter mengantar mereka ke atas gunung Masada. Dan di situ mereka harus mengatakan, never Masada again. Never Masada again. Baru menjadi tentara. Saudara-saudara, di seluruh dunia semangat peperangan paling kuat bukan Rusia, bukan Amerika, Israel. Saudara-saudara, karena Israel dikepung oleh negara-negara yang kuat Arab, semua benci Israel dan mereka tidak takut. Saudara, nah orang Israel dilatih oleh nenek moyangnya yang bersemangat Masada. Never Masada again. Never Masada again. Saudara, sifat dendam itu diproyeksi kepada Mesias. Kalau Mesias datang, dia akan menolong kita, bukan? Kita sudah dikepung dan ditaklukkan oleh Nebukadnezar, orang Babilonia. Kita sudah dikepung, ditaklukkan oleh orang Assyria. Dua suku yang dipindahkan ke Babilonia. 10 suku yang dipindahkan ke Niniwe, ke Assyria. Saudara, Babylon dan Assyria telah mengepung, menghancurkan negara Israel. Dan orang-orang dari 10 suku di utara sudah kompromi, campur nikah dengan orang-orang bangsa lain. Tapi yang dari Yehuda dan Benyamin, mereka tidak mau campur, memelihara darah bersih orang Israel, bukan darah campuran. Yang pulang dari darah campuran menjadi orang Samaria. Nah, orang Samaria dihina oleh orang Yerusalem. You tidak lagi murni, darahmu campur kafir, tak tahu dari mana. Engkau darah campuran, engkau darah yang najis. Kami masih keturunan Abraham, Ishak, Yakub sampai sekarang darah murni. Maka mereka menghina Samaria. Pada waktu Yesus pergi mencari perempuan Samaria, dia putar jalan ke Samaria karena dia mau mengabari Injil kepada orang-orang yang dihina. Saudara, semua ini tercatat dalam kitab suci, mempunyai makna yang besar sekali. Nah, sehingga kita melihat pada waktu orang Israel mengatakan, Babylon mengalahkan kami, Assyria mengalahkan kami. Sekarang kami bagaimana? Tuhan tolong kami. Kirimlah Mesias. Kalau Mesias datang akan menghancurkan semua bangsa-bangsa yang kurang ajar menindas kami, yang menganiaya kami. Kalau Mesias datang akan membangkitkan negara Israel kembali mempunyai kemuliaan dulu. Maka Mesias harus bersifat militer. Mesias harus bersifat politikus. Mesias harus bersifat dendam. Mesias harus memimpin tentara perang, menghancurkan kafir, membangkitkan takhta Daud yang sudah roboh, membangkitkan kembali fondasi Israel yang sudah punah. Saudara-saudara, itulah pengharapan mereka. Maka jangan heran pada waktu Nikodemus bicara, dia memuji Yesus daripada mujizat dari kuasanya. Pada waktu Petrus memuji Yesus Kristus, engkau adalah Kristus, engkau adalah anak Allah. Dia lihat dari bersudut positif. Tetapi Yesus berkata, no, you should know what you know about me is not complete. You should know you interpret Messiah with a glory portion, but you do not interpret me in a suffering portion. Bagian suffering engkau tidak sadar. I should tell you, Peter, Son of Man, must be crucified. No. Jangan Tuhan, jangan mati. Lalu Yesus bilang, aduh sayangnya sama gua. Kalau tubuhku sakit semua datang. Dari saya kalau disayang saya senang. Saya tidak senang. Tubuhku sakit atau tubuhku apa, itu soal kecil. Yang penting kehendak Tuhan terjadi.
Saya tidak percaya Yesus pernah sakit ya. Saudara, sakit dipukul ya. Sakit kena bakteri TBC sih tidak. Saudara-saudara, Yesus menjawab apa? Aku harus dipaku di atas kayu salib. Aku harus mati. No. Lalu Yesus berkata, you sekarang katakan no. You tahu tidak? Itulah kemauan setan. Setan mau saya sehat terus. Setan mau saya tidak usah naik kayu salib. Nah, ini ajaran setan yang sekarang pakai mulutmu menyerang saya. Maka Yesus mengatakan, nyala engkau. Itu kalimat yang paling keras yang keluar dari mulut Yesus kepada muridnya selama 3 tahun setengah. Pernahkah Yesus bicara sama murid lain, setan, nyala engkau? Pernah tidak? Justru kepada siapa? Kepada murid yang paling penting. Ini ketua kelas. Ketua kelas dimaki-maki oleh Yesus. Nyala engkau setan. Berarti apa? Engkau cuma taunya tubuh sehat, baik. Engkau tidak ada pekerjaan Tuhan. I don't need it. Do you know? I should be crucified. And that is through Christ. Hidup daripada Kristus yang sejati adalah hidup untuk mati mengganti orang lain. Kalau engkau tidak mengerti ini, engkau belum pernah mengerti kristologi. Banyak orang Kristen kira dia sudah tahu apa itu kristologi. Dia sudah tahu apa itu kekristenan. Sebenarnya tidak. Sekarang kembali kepada Martin Luther. The crucified Christ or the glorified Christ? The Christ of the cross or the Christ of glory? Kita mengabarkan Kristus yang bagaimana? Kristus yang mulia adalah Kristus yang harus disalibkan dulu. Kalau tidak disalibkan dulu, tidak mungkin dimuliakan. Kalau tidak mati dulu, tidak mungkin bangkit. Kalau tidak menderita dulu, tidak mungkin mendapatkan mahkota daripada atas. Ini adalah urutan yang tidak bisa dibelokkan. Urutan tidak boleh ditukar. Saudara-saudara, sekarang banyak gereja, khususnya gereja besar-besar, berusaha menukarkan kedua hal ini. Engkau mengatakan, aku tidak mau khotbah dosa, aku tidak mau khotbah penghakiman, aku tidak mau khotbah kemarahan Tuhan, aku tidak mau khotbah tentang neraka, karena aku hanya mengajar ajaran Yesus. Justru neraka itu ajaran dari mulut Yesus, bukan dari Paulus, bukan dari Petrus. Saudara baca di dalam kitab suci, benar kata dari Paul Washer, 90% ajaran tentang adanya neraka, hukuman Allah, murka Allah, itu keluar dari mulut Yesus. Tapi inilah sekarang, stop. Sekarang tidak lagi berbunyi, sekarang sunyi di mulut-mulut orang. Mereka tidak mau khotbahkan itu. Mereka khotbahkan berkat Tuhan, kekayaan, kesuksesan, kelancaran. Itu lebih mirip ajaran setan, bukan ajaran dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus mau mendapat kemuliaan, ada kesempatan? Jawab. Kalau Yesus mau mendapatkan kemuliaan, ada kesempatan tidak? Di mana kesempatannya? Sembahlah aku 1 kali. Aku memberikan seluruh dunia dan segala kekayaan, kemuliaan, kehormatan kepadamu. Yesus mengatakan apa? Nyala engkau setan. Selalu ajaran seperti ini. Kalau kita tidak mau belajar baik-baik dan tidak mau mengerti kristologi dengan benar, kita akan menjadi orang Kristen yang salah, yang sesat, yang menyeleweng, dan yang dangkal. Sampai kita mati, belum pernah mengenal Kristus. Dan kita kira kita bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir orang setan dalam nama Yesus. Yesus mengatakan, I never know you. Aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah daripadaku engkau yang berbuat jahat. Loh, orang yang demi nama Yesus menyembuhkan orang sakit itu berbuat jahat. Orang yang demi nama Yesus melakukan mujizat itu berbuat jahat. Apa artinya? Kitab suci begitu jelas. Yesus berkata, jangan kira engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Saya berkata kepadamu, hari itu banyak orang yang pakai nama Tuhan, Tuhan. Saya berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku, mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sehingga di sini apa yang dikatakan ayat-ayat ini, Yesus tidak katakan saya akan mati, Yesus tidak akan bangkit, tapi Yesus mengatakan sesaat lagi engkau akan berduka cita. Sesaat lagi pula engkau akan bergembira. Apa artinya kedua hal ini? When I die, you will cry.
But when I resurrected again, you will have the happiness. You will have the joy. You will change your attitude toward me. Saudara-saudara. Dan ini tidak dimengerti oleh orang Israel. Tidak dimengerti oleh orang Farisi. Maka Yesus Kristus berkata, sesaat lagi. Berarti soon after this. 2-3 hari lagi. Engkau akan melihat ternyata aku dipaku di atas salib. Christ, the Son of Living God. How can you be crucified on the cross? Petrus tidak mengerti. Dan dia tidak datang ke atas kayu salib. Dia tidak datang ke Golgota. Satu-satunya murid yang dicatat di Alkitab naik ke atas Golgota. Siapa dia? Yohanes. He see that. He was so amazed, astonished, surprised, and nowhere to express his feeling. He just kept silent, weeping. This is Christ. Is this my Lord? My Master of life? Why is he crucified? Nangis. Dan Yesus dipaku sampai mati mengampuni dosa orang lain. That is through Christ. Itulah Kristus yang sejati. You will cry. You will be so sad. Saudara-saudara, the grief will be your condition. But not soon after again. Sesaat lagi engkau akan nangis. Tapi sesaat lagi pula engkau akan gembira. Berarti berapa hari engkau lihat saya dipaku. Berapa hari lagi engkau lihat saya bangkit. Waktu engkau lihat bangkit baru tahu. Oh, Kristus bukan berhenti pada kematian. Kristus bukan berhenti pada kayu salib. Kristus tidak berhenti pada waktu siksa yang berada di Golgota. Kristus akan disambung kesinambungan dari suffering to glorification. Dari death to resurrection. Daripada suffering to the glory and the crown of God. Ini satu keutuhan yang tidak bisa dipecahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya Yesus berkata, engkau tidak mengerti. Engkau sedang cari pengertian satu dengan lain. Tanya mengenai sesaat lagi. Dan sesaat lagi. Engkau tidak mengerti. Saya kasih tahu satu perumpamaan. Perempuan yang melahirkan anak. Berduka cita. Tetapi setelah anak bayi itu lahir. Dia melupakan segala duka citanya. Tak pernah Yesus pakai perumpamaan ini. Cuma satu kali. Pada waktu seorang ibu melahirkan anak. Saya sangat kagum ya. Semua perempuan yang berani lahirkan anak. Keberanian mereka lebih hebat daripada laki-laki. Melahirkan anak, apa yang dilakukan laki-laki? Cuma sexual relationship. Menikmati. Sesudah itu tunggu nyonya yang gede. Lalu lihat kok udah bagus ya. Seorang suami bilang sama saya, nyonya saya jadi jelek gini. Saya bilang kurang ajar dulu yang bikin gini masih mau ngomong. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki? Ada sexual relationship. Setelah itu, you do nothing. Dan dia yang harus tanggung. Anak itu menjadi besar. Lalu berapa berat. Seorang anak itu kalau dilahir cuma 2 kilo. Tapi yang menjadi makanan vitamin yang perlu kelilingi dia itu lebih 10 kilo. Seorang membawa 10 kilo koper 2 jam capek dah. Ini tidak boleh diletakkan. 10 kilo itu terus membesar di perutnya. Tidak boleh diletakkan. Capek pun tidak bisa taruh sampai 9 bulan. Kasihan tak? Nah, perempuan waktu melahirkan itu berani sekali. Pada waktu dokter bilang tidak lama lagi melahir. Wah, mati gua. Saya tidak pernah melahirkan. Kalau dia pernah melahirkan, bukan seorang ibu yang pertama kali. Menjadi ibu pertama kali berarti belum pernah melahirkan. Belum melahirkan. Berani melahirkan, mau tidak mau harus berani. Apa itu berani? Yaitu BRANI, berani. Apa itu artinya berani? Yaitu nanti baru tahulah. Pokoknya sekarang susah. Maka dia duka cita. What will happen? How painful is that? I don't know. I've never experienced. Yesus berkata, perempuan berduka cita mengandung anak. Ini tidak pernah mungkin dimengerti oleh laki-laki siapapun. Biar engkau jenderal, engkau presiden. Pokoknya tidak ngerti yaitu tidak ngerti. Saudara-saudara. Yang ngerti yang melahirkan. Tapi perempuan setelah melahirkan. Langsung lupa semua duka cita yang pernah dialami. Karena apa? Lihat ada satu benda. Ada matanya. 2.
Ada hidungnya satu, lubangnya dua. Ada mulut satu dan tidak banyak-banyak. Ada dua telinga, terketip-ketip. Senyum-senyum sama dia. Dia sudah lupa semua. Itulah melahirkan anak. Saudara-saudara, sengsara melahirkan anak. Di sini dipakai oleh Kristus. Bagaimana dia melahirkan gereja. Saudara-saudara, tanpa penderitaan tidak ada kelahiran. Pada waktu Adam disuruh tidur nyenyak, lalu dia operasi. Ini adalah surgery bleeding pertama di dalam sejarah. Kalau Adam pada waktu dioperasi dikeluarkan satu rusuk, itu bukan cuma digergaji untuk bypass loh. Itu seluruh rusuk ditarik keluar. Kalau tidak ada bios pasti teriaknya sampai gunung Himalaya dengar. Saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberikan operasi pertama supaya dia tidur, supaya dia menderita, supaya dia disiksa, supaya dia dipatahkan tulangnya. Supaya apa? Menjadi perempuan. Perempuan dibikin daripada rusuk, daripada laki-laki. Waktu Adam dicipta, tidak ada papa, tidak ada mama. Tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Waktu Adam dicipta, Tuhan langsung mencipta dia. Pada waktu Hawa dicipta, pakai laki, tidak pakai perempuan. Pada waktu engkau dicipta, pakai laki, pakai perempuan. Waktu Yesus dilahirkan, tidak pakai laki, cuma pakai perempuan. Ini 4 cara semua dipergunakan oleh Tuhan Allah. Sehingga manusia menjadi sesuatu bangsa di dalam rencana ciptaan, keselamatan, dan pengwahyuan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, setelah Adam bangkit kembali, sudah tidak sakit. Operasi sudah selesai. Dia dibuka matanya. Lihat si cantik di depan saya. Dan kenapa si cantik bisa ada? Karena ciptaan Allah. Melalui apa? Melalui sengsara dia. Melalui apa? Dipatahkan tulang. Diambil rusuk. Dan dijadikan wanita. Demikian cinta suami kepada istri melambangkan cinta Kristus kepada gereja. Gereja dilahirkan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jika Yesus tidak bangkit daripada kematian, tidak ada Injil yang melahirkan engkau dan saya. Jika Yesus tidak mati, tak mungkin ia bangkit dan tidak ada orang dilahirkan baru. Saudara-saudara, ini 2 hal menjadi 2 tonggak untuk jembatan. Ini 2 hal menjadi 2 fondasi untuk Injil. Ini 2 untuk menjadi sesuatu penyambung dari dunia berdosa kepada surga yang suci. Puji Tuhan. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit, kita menjadi orang Kristen. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit, gereja dilahirkan. Gereja dilahirkan melalui sengsara Kristus menuju kepada kemuliaan Kristus. No suffering, no glory. No death, no resurrection. No cross, no crown. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata, sesaat lagi engkau akan berduka-cita. Tetapi sesaat lagi pula engkau akan bergembira. Dan gembira itu tidak bisa direbut dari siapapun. Karena gembiraan itu aku berikan kepadamu. Hari ini sampai di sini saya berkhotbah. Kekayaan, kelimpahan firman Tuhan. Kita terus menelusuri. Sampai selesai ayat ke-16 pasal selesai. Kita mengetahui bagian yang Yesus mau beritahu kepada orang-orang muridnya sudah lengkap. Dan tinggal Roh Kudus datang memberikan pengajaran. Sambung sampai komplit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu dan pengertian yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh masuk ke dalam rencana keselamatan. Pengertian yang limpah daripada Tuhan yang bekerja di hati kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berilah kesadaran, keinsyafan yang lebih tuntas kepada kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengetahui rencana Tuhan di dalam kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Apa itu adanya. Dengar doa kami. Tuhan yang mulia, Engkau pernah mendapatkan penderitaan. Tuhan yang dimahkotai, Engkau pernah menderita salib. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan teladan contoh yang baik bagi kami.
Karena Kristus harus menderita lalu masuk ke dalam kemuliaan. Kami berterima kasih untuk pencerahan pada sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.